warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Audra Akbar. Saya dari kelas 12 Minyak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sel bahan bakar atau yang bisa disebut sebagai fuel cell. Sebelum itu, kita akan membahas sejarah fuel cell. Fuel cell ditemukan oleh Sir William Robert Grove pada tahun 1893. Beliau lahir pada tahun 1811 dan wafat pada tahun 1896. Pada awalnya, Sir William Robert Grove melakukan demonstrasi dengan pembalikan elektrolisis air dengan platina digunakan sebagai elektroda. Kemudian pada tahun 1889, Charles Lindbergh dan Edwin Mudd membuat mesin generator menggunakan udara dan gas arang, dan yang pertama kalinya menggunakan istilah fuel cell. Lalu pada tahun 1950, NASA melakukan pemanfaatan fuel cell pada pesawat roket Apollo dan juga Gemini. Kemudian pada tahun 1987, fuel cell dikembangkan untuk digunakan menjadi bahan bakar konvensional. Kendaraan pertama yang menggunakan fuel cell adalah sebuah mobil dari pabrikan Chevrolet yang bernama Chevrolet Electrovan, dan juga dari pabrikan Toyota yang bernama Toyota Mirai. Baru setelah itu, fuel cell dikembangkan dan digunakan secara luas untuk kebutuhan engineering, yang diantaranya adalah generator diesel hybrid dan juga mesin inline fuel cell yang diklaim sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar. Apa itu fuel cell? Fuel cell adalah sebuah perangkat elektrokimia yang mengubah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Fuel cell sendiri memiliki beberapa komponen. Komponen utama pada fuel cell yaitu anoda, katoda, katalis, dan elektrolit. Prinsip kerja dari fuel cell. Anoda berupa hidrogen mengalami reaksi kimia dengan membentuk H positif dan elektron negatif. Lalu katoda juga mengalami reaksi kimia dengan membentuk O2 negatif dan elektron positif. Reaksi kimia ini bisa terjadi dikarenakan adanya katalis berupa platina. Selanjutnya, H2 positif menuju ke katoda melalui elektrolit dan membentuk senyawa H2O atau air. Elektron negatif dari hidrogen menuju elektron positif dari O2 melalui katalis. Dan elektron negatif inilah yang dapat menghasilkan listrik. Jenis-jenis fuel cell. Yang pertama adalah alkaline fuel cell, merupakan bahan bakar hidrogen dan oksigen terkompresi. Elektrolit yang digunakan yaitu kalium hidroksida atau KOH. Efisiensi sebesar 70%, suhu operasi sebesar 150-200 derajat Celcius. Output yang dihasilkan 500 watt sampai dengan 5 kW. Dan katalis yang digunakan adalah platinum. Lalu ada phosphoric acid fuel cell, elektrolit yang menggunakan asam fosfat. Efisiensi sebesar 40% sampai dengan 80%, suhu operasi 150 sampai dengan 200 derajat Celcius. Elektrolit sangat korosif dan katalis platina sangat mahal.
Fosforik acid merupakan jenis sel bahan bakar yang sering digunakan pada kendaraan. Selanjutnya ada molten carbonate fuel cell. Elektrolit yang digunakan natrium karbonat. Efisiensi sebesar 55%, suhu operasi 650 derajat Celcius, produksinya yang tidak begitu mahal, dan dapat menghasilkan daya hingga 100 MW. Lalu juga ada solid oxide fuel cell. Elektrolit yang digunakan yttria stabilizer zirconia. Output yang dihasilkan 100 Watt sampai dengan 2 MW. Umur operasi yang tinggi, suhu operasi 1000 derajat Celcius, produksinya yang tidak begitu mahal, dan efisiensinya sebesar 60%. Kelebihan dan kekurangan fuel cell. Kelebihan yaitu zero emission, dan kekurangan sulitnya pembuatan hidrogen. Memiliki efisiensi tinggi, namun harga katalis platinum sangat mahal. Waktu pengisian hidrogen yang sangat singkat, namun produk uap air akan membeku apabila suhu lingkungan sangat rendah. Mari kita masuk ke kesimpulan. Fuel cell merupakan sumber energi alternatif yang memiliki efisiensi tinggi, tapi perlu dilakukan banyak penelitian sebelum dikomersialkan agar harga fuel cell tidak mahal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.